Itu cara memperjuangkan jodoh. Nah, pertama kali orang itu menikah, maka orientasinya lebih banyak ke fisiknya. Ya Allah, kalau memang ini perkara yang terbaik bagiku, maka mudahkanlah. Tapi kalau perkara ini perkara yang nggak baik bagiku, maka jauhkanlah ya Allah dan pilihkan kepadaku yang terbaik. Nah, ketika ada orang berpasangan dan akhirnya menikah dan terus nggak cocok, waliyadzubillah min dzalik, maka dinamakan tidak jodoh. Kebetulan tema kami di sini di sore hari ini adalah tentang permasalahan jodoh. Jadi jodoh itu kan banyak yang bertanya-tanya. Jodoh kita itu gimana? Kemudian jodoh kita itu kita kejar, kita cari, atau kita nunggu aja. Tentang jodoh itu kan banyak yang bingung masalah jodoh itu gimana. Nah, bahkan kadang-kadang ada yang bertanya, ini sekarang jodoh saya lagi ngapain begitu. Kita dulu pernah punya teman kita ini kebetulan lama nggak nikah-nikah. Nah, ketika teman kita ini lama nggak nikah-nikah, akhirnya sering kita kerjain. Nah, kita sering bilang sama dia, jangan-jangan jodohmu sudah mati mungkin. Jadi kamunya masih hidup, jodohnya sudah mati. Nah, jadi jodoh itu sebenarnya sama kayak masa depan kita, misteri. Maka masa depan kita itu satu hal yang misteri. Namun syariat agama Islam Allah Subhanahu wa taala memang menciptakan manusia itu berpasang-pasangan, berjodoh-jodoh. Dikatakan dalam surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah ila akhiril ayat. Dan di antara tanda kekuasaan Allah ada Allah Subhanahu wa taala menciptakan bagi di dalam diri kalian dengan sesama jenis kalian itu ada pasangan-pasangan. Pasangan laki dan perempuan akhirnya disahkan menjadi suami istri. Tentunya setelah melalui proses ya, setelah melalui proses. Kenapa ada pasangan itu? Litaskunu ilaiha, agar kalian mendapatkan ketenangan dan ada mawaddah dan ada rahmah di antara kalian. Nah, mawaddah itu adalah kalimat ekspresi cinta yang lebih sering dengan urusan fisik. Tapi kalau rahmah itu dengan hati. Ada lagi yang mengatakan mawaddah itu akan ada ketika pertama kali suami istri ini mengenal. Nah, pertama kali orang itu menikah, maka orientasinya lebih banyak ke fisiknya. Namun setelah berkumpul sekian lama, saling memahami, saling mencintai, maka yang ada adalah rahmah, bentuk cinta yang ada di dalam hati. Nah, jadi intinya manusia ini diciptakan berpasangan. Nah, ketika ada orang yang pasangan itu cocok, maka dinamakan jodoh, begitu. Ketika ada orang berpasangan dan akhirnya menikah dan terus nggak cocok, waliyadzubillah min dzalik, maka dinamakan tidak jodoh. Nah, jodoh pun juga macam-macam. Ada yang jodoh nanti sampai di surga nanti, insya Allah. Jadi di dunia berumah tangga suami istri, nanti sampai di surga pun juga suami istri. Insya Allah rata-rata semuanya begitu, insya Allah. Mudah-mudahan termasuk kita semuanya, insya Allah. Namun ada yang jodoh hanya selama di dunia, nanti di akhirat misalkan sudah nggak berjodoh lagi. Lah tentunya kita semuanya pengen ketika kita punya jodoh, punya pasangan, itu jadi jodoh kita. Jadi orang yang cocok sama kita, yang nyambung sama kita. Kemudian setelah itu kita ya sehidup semati. Kemudian setelah itu bareng-bareng nanti insya Allah jadi pasangan bukan hanya di dunia ini, namun juga nanti sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau teman-teman terutama yang laki-laki mungkin kan pernah dengar pengajian-pengajian tentang bidadari, bahwa bidadari itu cantik dan lain sebagainya. Bidadari itu dengan keindahannya dan segala macamnya lah. Maka perlu saya sampaikan nih, terutama kepada teman-teman yang cowok, nanti istri-istri solihah yang ada di dunia ini itu jauh lebih cantik dibandingkan para bidadari. Jadi untuk para istri, Anda jangan khawatir bersaing dengan para bidadari. Insya Allah kalau Anda menjadi istri yang solehah, Anda akan lebih cantik dibandingkan bidadari dari manapun juga. Nah, kemudian setelah itu kita masih bicara tentang jodoh ya. Untuk yang belum menikah gimana? Ya jodoh itu ya dia diperjuangkan. Itu ya diperjuangkan. Nah, kalau Anda seorang wanita, maka cara memperjuangkannya gimana? Ketika datang orang yang soleh kepada Anda, maka Anda terima lamarannya. Dan sebagaimana disampaikan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda,
dalam hadis, idza atakum man tardawna khuluquhu wa dinahu fazawijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid. Nah, jika mendatangi kamu, baik orang-orang tua untuk melamar putri kamu tentunya, orang yang kamu anggap baik, akhlaknya kamu anggap baik, agamanya, riwayat yang lain itu agamanya dan amanatnya. Orang yang kamu anggap bagus agamanya dan amanatnya, maka nikahkanlah. Kenapa? Karena apabila nggak kamu lakukan, takutnya akan terjadi banyak fitnah. Nah, kalau misalkan kamu nunggu orang tua dari perempuan ini nunggu orang yang kaya untuk nikahin putrinya, bukan orang yang baik, atau untuk yang cewek-cewek itu misalkan nunggu cowok yang kaya, yang mapan untuk menikah dengan dirinya, bukan cowok yang baik, maka yang terjadi banyak akan ada perawan-perawan tua nanti. Kenapa? Karena sibuk mencari yang 100% sesuai dengan selera dan akhirnya itu nggak pernah ada. Jadi Anda kalau mau cari pasangan 100% sesuai dengan selera Anda, itu nggak pernah ada sama sekali. Yang ada udah 70% aja sesuai dengan selera, itu sudah cukup bagus. Lah begitulah urusan jodoh pun juga sama. Untuk yang perempuan perjuangkan jodoh Anda. Dengan cara apa? Dengan cara kalau datang orang yang baik, Anda selidiki. Agamanya bagus, amanatnya bagus, bismillah. Nah, semoga insya Allah jadi imam yang baik dalam kehidupan Anda. Anda sudah menyelidiki tapi Anda masih ragu. Anda masih ragu, ini cocok sama saya apa enggak ya? Anda masih maju mundur. Maka langkah berikutnya adalah laksanakan sholat istikharah. Nah, Nabi Muhammad SAW mengajarkan sholat istikharah seperti mengajarkan surat dalam Al-Quran. Apa sih sholat istikharah itu? Sholat istikharah itu adalah sholat yang kita lakukan ketika kita dalam keadaan bimbang. Untuk maju atau mundur, untuk mengambil satu keputusan, iya atau tidak, berangkat atau enggak berangkat. Anda dalam keadaan bingung, ragu, maka yang Anda lakukan adalah sholat istikharah. Caranya, Nabi Muhammad SAW mengajarkan sholat sunnah 2 rakaat seperti biasa, kemudian baca doa istikharah. Doa istikharah panjang, Anda bisa lihat banyak di buku-buku panduan sholat itu banyak. Tapi kalau Anda pengen doa yang dengan bahasa Anda, dengan bahasa yang mudah, boleh juga. Ada doa, ya Rabb, ya Allah, kalau memang ini perkara yang terbaik bagiku, maka mudahkanlah. Tapi kalau perkara ini perkara yang enggak baik bagiku, maka jauhkanlah ya Allah dan pilihkan kepadaku yang terbaik. Nah, kalau sudah sholat istikharah, nanti macam-macam. Misalnya kadang-kadang Anda dapat kemantapan hati. Kadang-kadang juga Anda mungkin ada mimpi-mimpi yang mimpi itu berupa petunjuk. Lah itu cara memperjuangkan jodoh. Utamanya bagi yang perempuan. Karena perempuan, sekalipun perempuan itu kalau ngelamar boleh. Nah, syariat itu tidak mencela perempuan yang ngelamar. Dulu pernah Nabi Muhammad SAW itu dilamar sama perempuan. Pernah. Ketika itu sampai-sampai ada yang menganggap bingung, kok perempuan kok nggak malu ya dia melamar seorang laki-laki. Tak sahabat, justru itu perempuan yang hebat. Nah, karena dia melihat kesolehan yang ada pada diri Nabi Muhammad, maka dia ingin menjadi pasangannya. Justru itu adalah perempuan yang benar. Jadi perempuan ngelamar nggak apa-apa. Jadi tidak menyalahi syariat, tentunya sesuai dengan adab-adab di daerah masing-masing. Kemudian setelah itu, untuk laki-laki, Anda juga harus memperjuangkan jodoh. Nabi mengatakan, lihat tahid ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zaujatan mu'minatan tu'inu ahadukum ila amril akhirah. Hendaknya kamu tuh menyimpan, yang kamu simpan itu adalah hati yang bersyukur, lisan yang suka berzikir, menyebut nama Allah, berdoa, dan pasangan hidup yang beriman, yang bisa saling membantu untuk bukan hanya kesejahteraan dunia, namun juga kesejahteraan akhirat untuk masuk surga bersama. Begitu. Ini hadis ini panjang sebenarnya. Ketika itu sahabat itu nanya, Rasulullah, kita ini mau nyimpen harta apa? Emas atau perak? Nanya sama Nabi begitu. Kata Nabi, yang kamu simpan tuh hati yang suka syukur. Karena kamu punya emas banyak, kalau hatimu nggak syukur, kamu jadi orang yang menderita. Sama aja. Nggak akan bahagia hidupmu. Kemudian kalau kamu itu lisannya nggak suka zikir, lisan kamu tuh suka ngomong yang nggak manfaat, ini juga bahaya. Jadi kamu hatinya syukur, lisan kamu itu ngomong yang benar, banyak zikir, dan pasangan hidupmu adalah pasangan yang soleh ataupun solehah. Nah, jadi Anda perjuangkan itu. Kalau ada perempuan yang Anda pandang solehah, Anda lamar. Anda datang ke orang tua, Anda lamar. Kalau Anda jatuh cinta, Anda lihat seorang
wanita, Anda cocok, fisiknya Anda cocok. Karena memang orang tuh kalau mau nikah suruh lihat dulu. Suruh lihat dulu. Rata-rata orang kalau nikah nggak pernah lihat langsung ketemu, seringnya nyesel. Lihat dulu. Orang tuh kan punya selera. Wah, ini sesuai dengan selera saya atau